ini. Oke, Bapak Taufik sudah hadir, silahkan sambil share screen. Baik, saya akan coba share screen. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk materi yang nanti akan kami sampaikan terlebih dan kurang seperti penjelasan atau pemaparan yang sudah dikasih tahu oleh ketua kelompok dari kami tadi. Baik, semoga ini untuk Bapak Ibu sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk materi kita untuk pelatihan penggunaan teknologi informasi komputer untuk pendataan penduduk menggunakan Google Form pada PKK Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di sini untuk koordinator sendiri seperti yang tadi ada penjelasan dari Ibu Ketua yaitu Ibu Suminten Enkom. Terus tutor sendiri adalah saya Ahmad Taufik Enkom. Di sini ada Bapak dosen Bisri juga dan Bapak Muhammad Aris MPD. Beserta di sini ada juga mahasiswa dari utusan kami yaitu Meiza Salwa Zakia dan Sofa Mahfuza Sina. Terus jadi seperti yang dipaparkan Ibu Ketua tadi, ibu-ibu dalam penggunaan sebuah Google Form kita harus mempunyai terlebih dahulu adalah sebuah akun Google. Akun Google sendiri adalah berfungsi sebagai master info masuk Google yang terdiri dari atas alamat email dan sandi tunggal. Jadi di dalam pembuatan sebuah akun Google nantinya kita akan menggunakan sebuah alamat email dan sandi tunggal di mana satu akun Google itu harus bisa nanti mengakses semua layanan yang disediakan oleh Google tersebut. Jadi seperti itu ibu-ibu semuanya. Di sini untuk cara membuat akun Google sendiri, langkah-langkah pertama kita harus terhubung dengan koneksi internet dan mengetikkan di pencarian webnya untuk pembuatan akun Google. Di sini kalau ibu-ibu bisa lihat contoh bagaimana hasil dari ketika kita sudah terhubung dengan koneksi internet tersebut dan kita sudah berada di dalam halaman untuk pembuatan akun Google dengan mengetikkan perintah yang tadi yaitu untuk pembuatan akun Google. Di sini kita akan mengisi nama depan dan juga nama belakang. Seperti itu ibu-ibu. Nanti untuk biodata diri yang akan kita isikan di dalam pembuatan akun Google. Terus kita nanti akan membuat nama pengguna. Nama pengguna yaitu untuk alamat email kita sendiri. Jadi satu akun Google tersebut nanti kita akan menggunakan satu alamat email. Karena nanti ketika pembuatan sebuah akun Google kita hanya akan mendapatkan satu alamat email. Jadi satu alamat email ini yang nantinya akan menjalankan semua layanan yang akan kita gunakan atau kita butuhkan. Terus di dalam pembuatan layanan tersebut, dalam pembuatan akun tersebut, selain mengisikan biodata dan pembuatan nama emailnya nanti, kita juga harus mengisikan sebuah sandi atau password. Di mana sandi atau password tersebut nanti berfungsi ketika kita sedang melakukan login. Jadi seperti itu ibu-ibu. Ketika kita sudah mempunyai sebuah nama akun Google, kita harus membuat sebuah sandi yang nantinya akan kita gunakan ketika kita login di dalam akun Google tersebut. Jadi seperti itu ibu-ibu. Terus nanti kita klik berikutnya untuk langkah selanjutnya dalam pembuatan akun Google tersebut. Terus pada info pribadi, akun kita akan menambahkan nomor telepon beserta tanggal lahir dan jenis kelamin untuk keamanan akun Google yang kita buat. Di sini nanti ibu-ibu boleh menambahkan nomor teleponnya masing-masing di dalam pembuatan akun Google nanti karena akan dilakukan verifikasi terhadap nomor telepon tersebut. Ketika kita mengalami kendala atau membutuhkan layanan yang harus disambungkan dengan nomor telepon, nanti akun Google-nya akan mengkoordinasikan atau mensinkronisasikannya dengan nomor telepon yang kita gunakan ketika kita pembuatan akun Google tersebut. Di sini kita juga mengisikan tanggal lahir, bulan, dan juga tahun kelahiran, beserta gender atau jenis kelamin ketika melakukan pengisian data di dalam untuk verifikasi keamanan atau informasi pribadi yang kita gunakan di dalam pembuatan akun Google. Jadi seperti ini ibu-ibu. Ketika proses yang tadi, ketika kita sudah mengisikan biodata nama,
membuat sebuah nama emailnya dan juga passwordnya, serta mengisikan biodata seperti untuk keamanan sandi dan lain-lain. Nanti ketika proses tersebut telah selesai, jadi akan tampil halaman registrasi yang sudah muncul seperti halaman di depan ini. Jadi ketika prosesnya sudah ready atau kita sudah selesai pembuatan akun Google tadi, jadi akan tampil halaman akun Google seperti yang ini, halaman depannya. Nanti kita bisa mengakses semua layanan menu yang digunakan. Jadi kan di dalam Google tersebut beberapa menu layanan yang disediakan kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini juga bisa melakukan masuk ke dalam Gmail, bisa melakukan Google Meet, dan juga melakukan menggunakan layanan Google Drive. Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan layanan Google Drive ini ketika pembuatan Google Form atau Google Formulir. Jadi seperti itu, Ibu-ibu. Terus, jadi tadi kalau pada slide sebelumnya, ketika prosesnya sudah ready, kita ambil yang Google Drive, layanan Google Drive ini ya Bu-ibu. Nanti kita akan diarahkan ke menu seperti ini ketika kita sudah mengambil layanan Google Drive. Di sini ada beberapa pilihan menu nanti yang kita dapat ambil seperti yang ada di lingkaran yang ada di dalam slide. Ibu-ibu bisa lihat. Di sini ada pengisian dari Google Drive, kita ambil yang Google Formulir. Di menu Google Formulir terdapat formulir kosong yang kita gunakan di dalam pembuatan Google Formulirnya. Di sini ketika sudah memilih jenis form yang kita gunakan seperti tadi, karena kita akan menggunakan formulir yang kosong atau pembuatan jenis formulir yang baru, kita akan menemukan beberapa menu dan icon yang mempunyai fungsinya masing-masing. Judul dari formulir beserta deskripsi, dan membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam melakukan pendataan penduduk. Seperti gambar berikut ini. Jadi kita tentukan formulir tanpa judulnya ini, kita akan kasih tema atau judulnya apa, beserta deskripsinya, keterangannya dari si judulnya tersebut. Terus di sini ada menu layanan atau pertanyaan, jawaban, setelan. Di sini juga ada beberapa menu yang nantinya bisa kita gunakan. Seperti mengunti sebuah tema atau desain, terus melakukan pratinjau atau melihat hasil yang kita gunakan di dalam pembuatan Google Formulir tersebut sebelum kita melakukan pengiriman nantinya kepada user yang lain atau kuesioner yang lain. Terus di sini juga ada menu kirim. Terus di sini yang di bawah, di sini kita dapat menambahkan pertanyaan nantinya, berdaftar pertanyaan yang sudah kita siapkan di dalam melakukan pendataan penduduk. Jadi seperti itu Ibu-ibu. Di sini contohnya, di sini kita sudah membuat sebuah judul formulir beserta deskripsinya dan juga pemasangan dari tema pada bagian atas formulir seperti ini. Kalau pada halaman slide sebelumnya itu kan masih kosong, jadi kita bisa melakukan customisasi. Kita bisa menambahkan bentuk tampilannya supaya lebih menarik nantinya ketika kuesioner melakukan pengisian data. Jadi kita bisa menambahkan seperti yang tadi menggunakan penggantian temanya di sini untuk mengganti tema yang ada di atas ini. Lalu kita tambahkan daftar pertanyaan, kita bikin judul formulirnya. Di sini saya contohkan penggunaan judul formulirnya itu dengan judul data kependudukan. Di sini juga ada deskripsinya. Formulir ini berisi pengisian data identitas warga Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu kita akan memberikan daftar pertanyaan nantinya yang akan diisi oleh kuesioner. Biasanya kan kalau dalam pengisian data kependudukan itu kan urutan pertanyaannya itu masih dengan data pribadi atau identitas dari si usernya. Kita lihat contoh apa saja. Di sini contohnya sudah terdapat beberapa list pertanyaan yang nantinya kita gunakan di dalam melakukan sebuah riset atau melakukan pengolahan data kependudukan. Di sini ada nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Jadi kita bisa menentukan apa saja jenis pertanyaan yang nantinya kita gunakan ketika melakukan pendataan kependudukan. Jadi untuk yang biasanya kalau yang sifat pertanyaannya itu lebih
harus dijawab, nanti kita bisa menambahkan yang wajib diisi. Jadi nanti ada keterangan seperti yang bintang di atas, jadi ada yang simbol bintang merah di atas, jadi ini wajib diisi nantinya oleh si kuesioner ketika melakukan pengisian datanya, nama lengkap, nik, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain, nomor handphone. Jadi kita bisa menambahkan apa saja daftar pertanyaannya dengan sesuai dengan kebutuhannya tadi, dan juga bagaimana menjawab pertanyaannya. Bisa menggunakan penjawaban secara singkat, paragraf, pilihan ganda, waktu, dan lain-lain. Biasanya kan kalau untuk nama lengkap itu kan hanya menggunakan jawaban singkat. Nik juga menggunakan jawaban singkat, tempat lahir menggunakan jawaban singkat, tanggal lahir biasanya menggunakan waktu. Terus jenis kelamin di sini kita bisa menggunakan ada menu pilihan gandanya seperti jenis laki-laki ataupun perempuan untuk jenis kelaminnya. Dan juga alamat kita bisa menggunakan paragraf karena mungkin takutnya ada alamat yang panjang untuk pengisian datanya. Ini bentuk contoh ketika sudah selesai pembuatan daftar pertanyaan. Kita dapat melihat dan menguji terlebih dahulu bagaimana bentuk formulir tersebut dengan mengklik menu preview atau pratinjau serta mengisi keseluruhan daftar pertanyaan dan mengirimkan jawaban dengan mengklik menu kirim. Di sini ada menu kirim di bawah. Kita bisa lakukan pengiriman nantinya karena sudah kita isikan seluruh data yang akan kita gunakan atau list pertanyaan yang akan kita gunakan ketika melakukan pengolahan data kependudukan. Jika sudah mengirimkan jawaban tersebut, Google Form langsung merekam data yang telah dikirimkan. Jadi nanti kalau kuesionernya, misalnya ini kuesioner sudah melakukan pengisian data, misalnya sudah mengisikan nama, nik, tempat lahir, dan list pertanyaan yang lainnya, ketika sudah dikirim nanti data tersebut akan direkam. Jadi sudah masuk dalam akun Google-nya yang akan disimpan dan nantinya bisa dicetak kembali sebagai untuk pengolahan data. Ini untuk melihat jawaban dari user atau warga yang sudah mengirimkan Google Form-nya, dapat dilihat pada menu respon, dan hasil jawaban ini nantinya dapat dicetak keluarannya. Di sini ada bentuk dari hasil yang sudah kita gunakan tadi, pengisian kuesioner sebelumnya tadi. Di sini ada satu jawaban, ada emailnya, ada nama lengkap, ada nik. Jadi semua jawaban yang sudah diisikan tadi nanti akan kita bisa lihat siapa aja yang si user atau audiennya sudah yang mengisi kuesioner tersebut. Jadi ini secara real time. Jadi langsung mendapatkan jawaban dari si audien atau usernya tadi. Lalu langkah terakhir pada pojok menu kirim, pada menu kirim di pojok kanan atas, kita dapat membagikan Google Form yang sudah kita buat dengan menambahkan email responden atau mengcopy link Google Form tersebut dan mengirimkan pada media sosial lainnya. Jadi ketika kita sudah membuat daftar pertanyaan dan juga judul dari Google Formulir kita tadi, kita bisa mengambil pada menu kirim di sini, kita akan menambahkan email dari responden ataupun audiennya, ataupun kita bisa mengcopy linknya nanti dan mengirimkan pada media sosial lainnya untuk diisikan kuesioner atau formulir tersebut oleh si audien atau peserta. Baik, sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi mengenai pembuatan akun Google Form untuk melakukan pengolahan data kependudukan. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Udah pada pinter kali, Pak. Enggak, jadi biasanya kan kalau kita itu Bu, kita sebenarnya kan karena ini masih dalam bentuk slide PPT, ini belum bisa dimengerti secara langsung sebenarnya. Kita harusnya sebenarnya melakukan secara praktek untuk pembuatan dari akun Google dan juga pembuatan dari Google Form sendiri. Kan Google Form sendiri seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi merupakan layanan yang disediakan oleh Google ketika kita nantinya akan membuat sebuah Google Formulir
untuk menentukan sebuah data, melakukan pengolahan data, ataupun membuat sebuah pertanyaan yang nantinya jawabannya akan secara real time atau secara langsung didapatkan oleh si pemberi pertanyaan tadi. Silakan Ibu bagi yang ingin bertanya. Jadi untuk layanan Google Form sendiri itu sangat memudahkan sebenarnya. Kalau seperti yang Ibu Ketua jelaskan tadi, biasanya kan kita masih melakukan secara manual, melakukan pendataan satu persatu untuk kependudukan. Kalau di Google Form sendiri dia sudah melakukan secara online. Jadi kita mendapatkan kemudahan secara dari waktu, terus juga persediaan mungkin biasanya lebih menggunakan seperti buku ataupun yang lain-lain. Kita sekarang hanya menggunakan teknologi informasi, yaitu penggunaan internet dan juga layanan yang disediakan oleh Google sendiri di dalam melakukan pendataan. Baik, saya kembalikan mungkin ke Pak Taat mungkin, atau ke Ibu Ketua, silakan bagi yang ingin menambahkan. Oke. Ini ada chat dari ibu-ibu bahwa ini adalah ilmu kedua. Jadi sebelumnya ibu-ibu PKK sudah mendapatkan ilmu tentang pembuatan akun di Google Form. Jadi mungkin bisa saya tambahkan di sini. Jadi pemanfaatan Google Form ini tidak hanya sebatas untuk pembuatan penginputan data kependudukan saja ibu-ibu. Jadi pemanfaatan Google Form ini juga bisa dimanfaatkan ketika ibu-ibu mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya cukup besar ya, cukup luas misalnya. Seperti seminar, kemudian rapat akbar, misalnya rapat seluruh seluruh RT. Jadi tidak hanya RT satu saja misalnya. Nah, di sini ketika kondisinya sekarang serba online, nah ini kan bisa saja nanti ibu-ibu memanfaatkan Google Form ini untuk absensi, misalnya absensi kehadiran dari ibu-ibu yang akan hadir rapat atau mengikuti seminar atau kegiatan ibu-ibu PKK yang sedang dilakukan seperti itu. Nah, selain itu, selain misalnya tidak hanya untuk tadi ya yang sudah saya sampaikan, di sini juga nanti untuk kerekapan datanya sebagai backupan data dari data yang tersimpan di Google Form ini bisa dicetak menggunakan atau via Excel ya, ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu bisa memanfaatkan data ini ketika ibu mau membuat laporan. Ya, di sini nanti datanya dari mana cetaknya? Tadi kan Pak Taufik sudah menjelaskan di situ sudah tersimpan seluruh jawaban dari pengisi jawaban atau responden. Nah, di situ selain kita bisa melihat isi atau jawaban dari responden, data dari responden itu pun kita bisa cetak dengan menggunakan Excel. Nah, nanti data yang sudah kita cetak itu menggunakan Excel itu bisa kita share. Nah, bisa by WA, by email. Nah, ini yang paling mudah saja mungkin by WA ya ibu-ibu ya, karena WA ini adalah cukup familiar. Jadi misalnya ibu mau mengirimkan data ke ketua RW atau mungkin ke Pak Lurah. Nah, itu bisa di-share menggunakan WA atau by email. Yaitu tadi datanya sudah terbackup di Excel-nya tadi. Seperti itu. Itu sedikit tambahan dari saya mungkin ibu-ibu. Apakah sama tema yang sudah didapatkan sebelumnya dengan tema sekarang? Kalau misalnya tidak sama, mungkin ada ide untuk bertanya atau mengembangkan ilmunya yang sudah didapat dari dua kegiatan ya, yang sebelumnya dan yang sekarang.
Baik, Ibu-Ibu, tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup jelas Ibu ya untuk Ibu-Ibu PKK ini. Sebentar ya Pak, baterainya saya habis, saya colok dulu. Baiklah Ibu-Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari kelompok 3 cukup ya untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4 oleh tim Ibu Wahyu Indriati. Untuk dokumentasi sudah kelompok 3? Paris, dokumentasi sudah? Halo Paris? Paris? Paris monitor? Halo Paris monitor? Sepertinya Bu. Sepertinya mute. Ya. Paris, sudah dokumentasi, sudah cukup? Baik Bu, Halo, tadi Pak. sudah saya bantu juga untuk dokumentasi. Kalau sekarang kelompok berikutnya kelompok 4 ya Bu ya. Ya, kelompok 4 Pak, kelompoknya Boyu. Oke, kelompok 3 silahkan boleh live ya dari ruang Zoom. Dan untuk kelompok 4 dipersilahkan